selamat datang di Bernard Simamura Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara. Topik 43 dari 60 topik. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, bagian kedua. Proses selanjutnya adalah akan dilakukan pengumpulan segala data dan fakta pendukung guna memeriksa serta mempertimbangkan pengajuan surat permohonan secara cuma-cuma ini. Apabila segala data dan fakta yang dibutuhkan sudah tersedia dan sudah pula diperiksa, Ketua PT UN dapat menyatakannya melalui penetapan bahwa permohonan untuk beracara secara cuma-cuma dapat dikabulkan. Hal ini apabila setelah dipertimbangkan ternyata permohonan penggugat tersebut memang beralasan dan syarat-syaratnya memenuhi. Sebaliknya, jika Ketua PT UN merasa bahwa permohonan tersebut tidak berdasar atau kurang persyaratannya, Ketua PT UN akan menolaknya. Penetapan Ketua PT UN terhadap permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut bersifat final. Dalam arti, putusan tersebut diambil pada tahap pertama sekaligus tahap akhir. Hal ini juga berarti daya keberlakuan penetapan tersebut tidak hanya pada tahap 1 di PT UN, tetapi juga berlaku dalam tahap banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Hal tersebut juga mengandung makna bahwa penetapan Ketua PT UN mengenai permohonan beracara secara cuma-cuma baik yang isinya menerima maupun menilai permohonan tidak bisa diajukan upaya hukum lagi, baik hal itu banding maupun kasasi dan terlebih lagi peninjauan kembali. Dalam kasus tertentu, seorang penggugat sangat membutuhkan suatu proses persidangan yang lebih cepat dari persidangan biasa. Hal itu mungkin terkait dengan kondisi apabila persidangan dengan cara biasa akan menyebabkan kerugian bagi diri penggugat akan semakin besar. Jika seperti itu, penggugat dapat mengajukan permohonan untuk berperkara dengan acara cepat. Penyelenggaraan pemeriksaan perkara dengan acara cepat yang diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditandai dengan beberapa hal khusus. 1. Diperiksa oleh hakim tunggal. 2. Tidak ada prosedur PP. 3. Tenggat untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 4 betas hari. Prosedur yang harus ditempuh oleh pihak penggugat apabila dia akan mengajukan permohonan beracara cepat. Permohonan tersebut harus sudah diajukan terlebih dulu sebelum sidang dimulai. Atas permohonan yang diajukan penggugat tersebut, berkas permohonannya akan diserahkan kepada Ketua PT UN yang akan memeriksa permohonan tersebut. Setelah dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan diajukan, Ketua PT UN akan mengeluarkan penetapan, baik yang isinya menerima maupun menolak permohonan tersebut. Penetapan Ketua PT UN terhadap permohonan beracara secara cepat yang diajukan penggugat ini bersifat final. Artinya, selain berlaku dalam tahap selanjutnya, terhadap penetapan tersebut tidak bisa diajukan upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam hukum administrasi negara berlaku satu prinsip yang dinamakan prinsip presumptio iustae causa, disingkat PIC. Artinya, setiap keputusan yang disengketakan harus dianggap sah dan dapat dilaksanakan walaupun terdapat gugatan atas keputusan tersebut. Menyikapi keberlakuan prinsip di atas, terkadang hal itu justru merugikan pihak penggugat akibat terbitnya keputusan yang dianggap salah. Bagaimanapun SK yang salah tersebut tetap diberlakukan meskipun nyata-nyata merugikannya. Menghadapi hal demikian, berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang PT UN, penggugat atau pencari keadilan dapat mengajukan penangguhan keberlakuan surat keputusan yang digugat. Hal ini berarti selama proses persidangan atas gugatan itu diproses, diberlakukan satu kondisi hukum status quo. Artinya, seolah-olah surat keputusan tersebut tidak ada daya berlakunya atau seolah tidak ada keputusan terlebih dulu. Apabila pihak penggugat mengajukan permohonan penundaan atau penangguhan berlakunya keputusan yang digugat, setelah berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan, dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dalam acara rapat permusyawaratan. Ketua PT UN dalam rapat permusyawaratan dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut hanya berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut, yakni pasal 67 Undang-Undang tentang PT UN sebagai berikut. A. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. B. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Tenggat, berupstermigen. Pengajuan gugatan di PT UN tidak berlaku selamanya. Artinya,
Seseorang yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara mempunyai waktu terbatas untuk mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan tersebut di PT UN. Pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan ini bertujuan menjaga kepastian hukum dari keputusan itu sendiri. Apabila tidak ada pembatasan pengajuan gugatan, kepastian hukum terhadap keputusan tata usaha negara menjadi terkatung-katung dan tidak jelas. Sebelum gugatan dimasukkan, patut diperhitungkan dulu tenggat pengajuan gugatan. Hal ini penting karena suatu gugatan yang lewat waktu dari tenggat pengajuan gugat atau terlalu dini mengajukan gugat akan menyebabkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Pembatasan waktu pengajuan gugatan atau sering diistilahkan tenggat pengajuan gugat secara umum diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan batas 90 hari sejak terbitnya atau diberitahukannya keputusan yang disengketakan kepada pihak penggugat. Mengenai saat penghitungan tenggat itu harus dimulai, menurut Indro Harto, terdapat dua teori, teori pengiriman, Verzen teori, dan teori penerimaan, Onwang teori. Penghitungan batas waktu pengajuan gugatan berdasarkan teori pengiriman, menurut Indro Harto, adalah menghitung tenggat pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan tata usaha negara tersebut. Tentu saja hal ini akan berpegang pada tanggal pengiriman yang tertera pada resi pengiriman surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut. Sementara itu, jika penghitungan batas waktu pengajuan gugatan berdasarkan teori penerimaan, hitungan masa tenggat dimulai sejak keputusan itu secara nyata diterima oleh penggugat. Dalam beberapa kasus, kedudukan pihak penggugat ternyata bukan pihak yang secara langsung sebagai penerima atau alamat terkirim dari keputusan tata usaha negara yang merugikan tersebut. Maka itu, alangkah aneh jika kedua model penghitungan batas waktu, yakni teori pengiriman dan teori penerimaan, diberlakukan kepada penggugat yang bukan adresat hukum dari keputusan tersebut. Untuk menangani masalah ini, Indro Harto tidak memberikan penyelesaian secara tegas, bahkan secara eksplisit menyatakan berikut ini, kita dapat beranggapan bahwa pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu, kalau kebetulan keputusan itu, jadi tidak selalu mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggat yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut. Sebagai penyelesaian masalah di atas, Indro Harto mengharapkan bahwa pihak ketiga dapat bertindak sebagai pihak intervensi kalau ada pihak yang tertuju oleh keputusan mengajukan gugatan. Pendapat Indro Harto tersebut jelas sangat merugikan pihak ketiga. Hukum yang baik tentunya harus memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang juga rugi akibat terbitnya suatu keputusan. Apalagi tidak ada pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan tenggat pengajuan gugat telah habis. Merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam praktik bahwa pihak ketiga justru bisa mengetahui keberadaan atau terbitnya suatu keputusan TUN yang merugikannya. Hal itu justru telah melampaui tenggat pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Memahami perlunya perlindungan bagi pihak non-adresat hukum yang merasa dirugikan tersebut, sebaiknya perlu dicarikan penyelesaian permasalahan ini agar pihak ketiga yang dirugikan karena terbitnya suatu surat keputusan tidak kehilangan haknya untuk menggugat. Salah satu penyelesaian yang mungkin ditawarkan jika pihak non-adresat hukum atas keputusan tata usaha negara yang merugikan hendak mengajukan gugatan, dapat digunakan teori pengetahuan. Maksudnya, batas waktu pengajuan gugatannya dihitung sejak kapan. Secara nyata, pihak penggugat tersebut benar-benar mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikannya tersebut, terlepas apakah sudah lebih dari ketentuan waktu 90 hari, baik berdasarkan teori pengiriman maupun penerimaan. Tempat pengajuan gugatan. Tempat pengajuan gugatan, dalam mekanisme PT UN, dilaksanakan melalui beberapa model penentuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut. A. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. B. Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. C. Apabila tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat,
gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. D. Jika sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan dan yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. E. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. F. Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan tergugat. Rapat permusyawaratan. Segera setelah surat gugat dicatat dalam register perkara, panitera membuat ringkasan dari surat gugat itu dan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan kemudian memanggil para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, agar hadir pada rapat permusyawaratan, selanjutnya disingkat RP. Dalam rapat permusyawaratan atau yang dalam kepustakaan hukum administrasi disebut dismissal process, Ketua PT UN memeriksa kelengkapan administrasi perkara tersebut. Ketua PT UN dapat memutusnya dengan suatu penetapan, apakah surat gugat yang dimasukkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan perundang-undangan atau sebaliknya, yaitu tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tun untuk menyatakan suatu gugatan tidak diterima sebagai berikut. A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Atas dasar pertimbangan di atas, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan dapat menyatakan gugatan tidak diterima. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Tun tersebut, penggugat dapat melakukan upaya perlawanan. Upaya ini diajukan paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan. Upaya perlawanan ini kemudian disidangkan oleh majelis perlawanan. Apabila majelis perlawanan ini menyatakan perlawanan diterima, dengan sendirinya putusan Ketua PT UN gugur. Sebaliknya, apabila dalam upaya perlawanan ternyata perlawanan ditolak, penggugat tidak ada upaya hukum lagi. Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua PT UN tidak hanya memeriksa syarat-syarat administrasi sebagaimana diterangkan, tetapi juga memeriksa beberapa permohonan yang menyertai surat gugatan. A. Permohonan untuk beracara cepat. B. Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma. C. Permohonan untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Permohonan pada poin A dan B di atas diputus oleh Ketua Pengadilan Tun pada tingkat pertama dan terakhir kalinya. Terhadap putusan atas permohonan-permohonan ini, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan ini berlaku di tingkat banding ataupun kasasi. Pemeriksaan persiapan. Berbeda dengan yang terjadi pada prosedur rapat permusyawaratan yang dipimpin oleh Ketua PT UN, pemeriksaan persiapan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang kelak memeriksa saat sidang utama dibuka. Dalam pemeriksaan persiapan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari ternyata penggugat belum menyempurnakan gugatannya, hakim dapat menyatakan putusan bahwa gugatan tidak diterima. Jika gugatan dinyatakan tidak diterima karena alasan penggugat tidak menyempurnakan gugatannya dalam tenggat 30 hari, bagi penggugat tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, tetapi kepada penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru. B. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Selain meminta penjelasan hakim, diberikan bantuan kepada penggugat untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan, terutama jika bukti-bukti tersebut justru ada pada tergugat. Dalam pemeriksaan persiapan, majelis hakim berusaha untuk meletakkan sengketa pada peta permasalahan, baik mengenai objeknya serta fakta-faktanya maupun mengenai merits atau problema hukumnya yang harus dijawab nanti. Di samping itu, menurut Indro Harto, majelis hakim dapat melakukan pengumpulan data atau keterangan yang bersumber dari A. Keterangan-keterangan resmi pihak pemerintah, B. Keterangan-keterangan resmi lainnya yang diperlukan dan yang mungkin juga didapat dari pihak ketiga. C. Pendapat dan dalil-dalil dari para pihak sendiri.
Tujuan dari pemeriksaan persiapan ini secara umum adalah mematangkan perkara, yaitu dengan cara melengkapi gugatan yang kurang jelas serta mempersiapkan bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses persidangan. Jika dalam pemeriksaan persiapan tersebut telah didapat kesempurnaan dari surat gugat, dan majelis hakim berpendapat bahwa gugatan sudah cukup matang untuk dibawa ke sidang utama, majelis hakim akan menentukan hari dan jam sidang. Dalam menentukan hari dan jam sidang tersebut, majelis hakim menurut pasal 64 ayat 1 rapat permusyawaratan PT UN harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dari tempat persidangan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat PT UN belum menyebar di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Itulah materi topik ke-43 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.